Saya ajak kepada Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Matius 28 yang sudah dapat. Matius 28, ya, Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Semua sudah dapat ya? Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Oke, sambil saya menunggu dibagi semua, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus itu baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Perintah untuk memberitakan Injil. 16 saya sama-sama ajarkan kepada Bapak Ibu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jemaat ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 20 sama-sama, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau membaca satu perikop ini yang dituliskan oleh Matius, bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu diizinkan sampai mati. Dan waktu dia mati, dikuburkan. Dan pada waktu dia dikuburkan, hari ketiga itu dia bangkit. Dan pada waktu dia bangkit, dan kita melihat dia menampakkan diri kepada murid-murid ke-11-nya yang ada. Tapi yang kita mau berbicara saat ini adalah pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Dia mati. Dan kita tahu Jumat Agung dibicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. Dan disinilah kita belajar. Tuhan Yesus pada waktu itu dia mati. Apakah dia masih bangkit apa tidak? Tapi kalau seumpama Tuhan Yesus dia mati, dia tidak bangkit, percuma kita beribadah ini. Kalau Tuhan Yesus mati, dia tidak bangkit, percuma kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mati, dia tidak bangkit, percuma kita tidak ada kuasa. Tapi karena Tuhan Yesus yang kita percayakan ini, dia mati. Dan pada waktu dia mati selama 3 hari, mungkin kita bertanya, di mana Tuhan Yesus selama 3 hari? Dia pergi menginjil. Menginjil kemana? Menginjil ke tempat orang-orang pada waktu zaman Nuh. Pada waktu zaman Nuh itu ada begitu banyak yang meninggal, mereka binasa. Karena kekerasan hati, karena pemberontakan. Di situ mereka binasa, mereka dipenjarakan. Dan pada waktu itu firman Tuhan mengatakan Yesus pergi ke situ menginjil mereka. Nah, sesudah itu ada banyak lagi selama 3 hari Yesus lakukan. Dan hari ketiga dia bangkit. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kita membacakan di dalam Matius 28 ayatnya yang pertama. Tentang kebangkitan. Tapi sebelum kita membaca, kita renungkan baik-baik ini. Tentang kebangkitan apa yang terjadi. Di dalam Matius 28 ayat pertama. Setelah hari Sabat,
lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Sampai di situ dulu saya mau berbicara. Kita tahu pada waktu itu Tuhan Yesus, waktu dia mati, datanglah Yusuf Arimatia. Dia datang ketemu kepada Pilatus. Pilatus, saya mau minta mayat daripada Tuhan Yesus ini. Berikan kepada saya. Yusuf dari Arimatia ini diizinkan oleh Pilatus untuk mengambil mayatnya. Dia ambil, dia bungkus dengan kain kapan yang baik. Dan saat itu, dia gali tempat kubur itu dan dikuburkan. Pada waktu itu selesai dikuburkan, ada beberapa ibu-ibu yang mengasihi Maria, Yohana, dan lain-lain segala semua. Mereka menunggu di situ. Dan kita melihat di kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Tentu tidak bisa terangkat. Tapi kita belajar Bapak Ibu, pada waktu pagi-pagi, fajar menyingsing. Kalau di dalam Lukas 24 ayat pertama, tolong dikeluarkan. Lukas 24 ayatnya yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Pagi-pagi benar mereka datang. Saya teringat kata pagi-pagi. Hari ini orang agama seberang, agama leluhur kita, datang sembahyang kepada nenek moyang kita, datang sembahyang kepada orang tua kita yang ada di kubur. Pagi-pagi mereka datang, ya, menyirami rempah-rempah. Kalau sekarang diberikan makanan, tapi zaman sekarang sudah jarang sekali terjadi itu. Karena sudah banyak orang sudah pindah percaya Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat di sini dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Tolong dikeluarkan kembali lagi tadi di dalam Matius 28 ayatnya yang pertama. Kalau di sini dituliskan versi dari Matius, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, persis pagi hari ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atas. Kita renungkan baik-baik firman Tuhan. Saya akan membacakan sekali. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Untuk diangkat itu susah, begitu berat. Beberapa tahun yang lalu, saya teringat pada waktu saya mau berkhotbah tentang ini. Saya diingatkan di tempat saya, di daerah saya. Kalau orang meninggal, sistem adat, mereka pakai batu kubur. Dan batu kubur itu ditarik atau dibuat dengan harga yang mahal sekali. Dan ditutup dengan batu yang besar. Itu dengan pakai manusia. Kalau pakai manusia membutuhkan anggaran yang begitu besar. Mengundang orang.
Dia potong kerbau, dia potong sapi, dia potong babi untuk memberikan makan orang, ratusan orang untuk mengangkat. Berarti begitu berat tutupnya. Saya sampai minta kepada keluarga saya katakan, bisakah kamu tolong supaya kubur itu difoto. Dan saat itu dia foto, saya tunjukkan kepada jemaat. Tapi yang kita belajar pada pagi hari ini, kita melihat tutup itu, kubur itu, yang datang mengangkat itu malaikat. Malaikat mengangkat kubur tutupan itu. Sehingga dia katakan, seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atas. Kita merenungkan, seandainya pada waktu itu kubur Yesus, malaikat tidak datang untuk mengangkat, tidak akan jadi. Maka itu biar pagi hari ini kita renungkan baik-baik bahwa kehidupan kita juga senantiasa ditutup dengan batu-batu yang besar, ditutup dengan persoalan-persoalan besar. Untuk kita mau mengeluarkan itu dari tekanan-tekanan semua, tindisan-tindisan itu rasanya susah. Maka itu tadi ada firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan malaikat Tuhan yang turun dari langit, tidak mungkin batu itu bisa terangkat. Pagi hari ini, Tuhan Yesus ini, dia sudah terangkat, dia bangkit. Karena apa? Batu yang tertandas ini sudah terangkat. Maka itu pagi hari ini Bapak Ibu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini, ada batu-batu persoalan yang sedang menutup, yang sedang menekan kepada kita. Tapi bagaimana untuk supaya terlepas dari tekanan-tekanan ini? Hari ini momen yang paling istimewa, kebangkitan. Terangkat batu-batu itu. Kalau sudah terangkat, maka bebaslah kita bisa keluar. Saya tadi pagi jam 5, saya telepon video call dengan kakak saya, ada di rumah sakit. Dan saya berbicara dengan dia, saya memberikan dia kekuatan. Dan akhirnya pada waktu sebelum saya berdoa, saya katakan kepada dia, hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Ya, engkau juga harus bangkit. Engkau harus lewat. Kebanyakan orang dunia berbicara tentang cembengan itu senang. Tapi kita melihat, saya katakan kepada dia, karena sebelum itu waktu dia mengalami tekanan, mengalami napas sesak, dia katakan kepada saya, tolong kamu belikan peti kirim untuk saya. Saya bilang tidak, kamu harus bangkit, kamu harus lalui ini. Dan saat ini Tuhan Yesus mati dan hari ketiga kamu harus bangkit. Dia katakan kepada saya, amin. Harus bangkit. Bangkit dari penyakit yang ada. Kebanyakan banyak orang mengatakan, wah kalau belum cembengan bisa-bisa kita mati, kita bisa meninggal. Tapi kalau sudah liwat dari cembengan, lolos mereka katakan. Ya. Tapi saya bilang tidak. Tuhan Yesus sudah bangkit, kamu harus bangkit. Nah pagi hari ini, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita merenungkan baik-baik apa yang saat ini yang kita hadapi. Tapi kita harus punya iman. Tuhan Yesus mati itu, dia bukan mati karena berdosa. Tuhan Yesus disalibkan,
Dia bukan disalibkan karena dosa. Tuhan Yesus dipukul, dihajar dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berdosa, bukan karena dosa dia. Dia dihajar, dia dipaku, dia disalibkan sampai mati karena dia menebus dosa-dosa kita. Saya mendapatkan satu tulisannya begitu bagus. Tolong saya minta dikeluarkan. Ya. Di dalam tulisan-tulisan ini begitu indah dan saya melihat begitu luar biasa Tuhan Yesus. Yesus membayar semuanya. Tolong ditunjukkan ini. Ya. Yesus membayar semua. Dosa dibayar. Malunya kita dibayar. Rasa sakitnya kita dibayar. Kesalahan masa lalu dibayar sama Tuhan. Penolakan dan kesepian dibayar sama Tuhan. Perbudakan dosa dibayar sama Tuhan. Kematian spiritual dibayar sama Tuhan. Coba bayangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mana ada orang yang mau membayar? Kalau dia tidak sungguh-sungguh dekat dan lain-lain mau membayar. Tapi kita melihat dibayar sama Tuhan. Semua itu lunas. Jadi di total semua itu 0, 0, 0. Subtotal, grand total juga tetap 0. Inilah Tuhan Yesus yang kita sembah. Inilah Tuhan Yesus yang kita percaya. Karena dia mengatakan di dalam Roma 6 ayat 23, tolong dikeluarkan. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Tolong agak cepat. Sebab upah dosa ialah maut. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, Tuhan Yesus tidak mati, berarti dosa kita ini masih ada. Maut yang kita hadapi. Di dunia dan di akhirat, maut. Karena tidak ada yang menebus. Tetapi Tuhan Yesus ini, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini perlu kita tahu dulu. Supaya kita tahu bahwa kita percaya Tuhan Yesus bukan percaya abal-abal. Kita percaya Tuhan Yesus ini karena kasih karunia. Maka itu kalau pagi hari ini kita bisa datang mencari Dia di dalam Paskah ini. Kita bisa datang makan dan minum tubuh darah Yesus begini. Tadi saya tanya kepada beberapa orang, mana si ini, mana si ini. Oh nanti sore baru datang. Loh ini penting. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia korbankan semua darahnya. Tubuhnya dia berikan, dipecah-pecahkan untuk kita. Tapi kita abaikan. Kita hanya mencari apa? Sore nanti. Kita hanya datang mencari sore nanti. Karena sore nanti ada perayaan. Mungkin juga dikatakan sore nanti ada makan-makan. Oh kita datang saja sore. Ada perayaan. Lumayan habis selesai ada makan-makan. Kalau kita hanya datang perayaan dengan melihat drama, perayaan dengan melihat makan-makan saja, kita ini adalah manusia yang paling malang. Sebenarnya pengorbanan ini yang penting. Selama pandemi 1 tahun lebih, Tuhan izinkan kita terus beribadah. Tuhan suruh kita supaya makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita divaksin dengan darah Yesus. Kita melihat semua sehat, 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 sehat semua. Berikan kemuliaan namanya. Kita harus percaya. Sehat. Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus sudah vaksin. Dengan apa? Darah Yesus. Tapi kadang kita kepingin hanya menjual Tuhan Yesus dengan makan saja. Oh nanti malam sore yo, ada perayaan yo, ada makan yo. Wah, tak korek. Jadi pagi, oh enggak.
Aku udah datang. Loh iya ada perjamuan kudus. Enggak, aku udah datang. Sore aja. Jadi kita bayar Tuhan Yesus dengan cari makan. Terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Kenapa tidak datang? Wah aku loro awak. Dan lain-lain. Maka itu kita ini harus percaya. Tuhan Yesus ini sudah korbankan semua. Segala dosa-dosa kita, segalanya semua dia tebus di kayu salib. Dengan harganya yang lunas. Sudah selesai. Dia tebus. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang kita bisa membalas kepada dia? Lanjut kita melihat. Apa yang dikatakan tadi? Batu-batu itu terangkat. Siapa yang mengangkat? Apakah datang ekskavator untuk mengangkat batu-batu itu? Apakah datang alat-alat keren untuk mengangkat tutupan itu? Tidak. Yang datang itu malaikat dari surga. Kita melihat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit. Malaikat dari surga datang untuk mengangkat itu. Saya percaya kita punya masalah, kita punya persoalan masalah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Selain apa? Malaikat dari surga yang menolong. Saya katakan kepada kakak saya, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Semua dokter mengatakan COVID ini tidak ada obat. Hanya obat satu. Hati yang gembira adalah obat. Itu obat. Itu saja. Mau mendapatkan hati yang gembira itu dari mana? Hanya datang daripada Tuhan. Jadi kalau kita sekarang kita bergumul. Ada yang punya pergumulan-pergumulan masing-masing. Gimana caranya? Gimana caranya bisa terangkat? Hanya satu yang bisa datang menolong kepada kita, yang bisa mengangkat batu-batu ini, yaitu malaikat dari surga. Yang percaya kata-kata amin. Malaikat dari surga. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memang saya tahu tidak seberapa harga ini. Tetapi yang kasih ini dari mana? Ini malaikat dari surga yang kasih. Pak, malaikat dari surga datang, dia buang turun ke bawah, tidak. Tapi dia melakukan sesuatu mujizat. Orang ini sakit, satu keluarga 11 orang ini semua kena COVID. Dan kami berusaha mendoakan, Tuhan tolong. Maka terjadilah kesembuhan. Waktu kesembuhan terjadilah dia kepengin untuk melakukan. Sehingga di dalam Amsal 21 ayat 1. Hati raja itu ada di tangannya Tuhan. Sehingga dia mengatakan, Pak saya mau memberikan. Karena hati dia itu dijamah sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat. Itulah pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita besok pagi ada 11 orang berangkat ke Ungaran. Untuk apa? Mengambil doa. Puasa. Kita pergi sana berdoa. Tapi kita melihat pergi sana berdoa mengeluarkan biaya. Oke, mobil Tuhan sudah siapkan. Tetapi bensinnya kita harus isi. Itu PP minim 400 sampai 500 ribu. Karena saya sudah kurang lebih 40 kali saya sudah pergi. PP sudah boleh bilang 400 ribu. Kedua, kita harus bayar tol. Kurang lebih 750 ribu. Sudah berapa? 1 juta lebih. Kita juga harus makan. Kita harus juga memberikan persembahan. Saya bilang kepada jemaat yang ikut. Semua jemaat ya,
kalian ikut ya. Satu orang yang sudah ditentukan hanya bayar 100.000. Murah kan? 100.000. Bayar 100.000. Tapi kita melihat, waktu bilang bayar 100.000, mereka katakan, ya Pak, kami pikir dulu. Karena dalam keadaan susah. Saya berdoa. Kita pergi ke sana, biasanya kalau malam makan buka puasa, saya pasti siapkan jeruk. Saya siapkan peye untuk makan, sambil makan peye, makan jeruk. Itu pakai uang semua. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Tuhan, semua perjalanan kami ini sudah ditanggung oleh Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi yang ikut sudah tidak kasih lagi. Ya puji Tuhan mereka ngomong. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat, kita punya pergumulan, kita punya masalah. Saat ini Tuhan Yesus bangkit, kita juga harus bangkit. Kita harus bangkit, kita harus punya iman. Maka itu yang ada di dalam sini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya harus, Tuhan bilang kau pertahankan. Kalau sekarang ini tetap kau pertahankan, percaya kepada Tuhan, saya harus percayakan Tuhan terus. Saya tidak mau percaya yang lain-lain. Saya harus mengandalkan Tuhan, saya tidak mau mengandalkan manusia. Kadang kita manusia kalau sudah susah, mulai mengandalkan. Dan pagi hari ini, kita lihat bangkit. Dan pada waktu itu, kita melihat pada waktu itu bangkit. Apa yang dikatakan? Di dalam ayatnya yang ketiga, Matius 28, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Malaikat datang, wajahnya itu mengkilat, sinar kemuliaan itu begitu luar biasa. Kita ingat pada waktu Saulus rencana pergi ke Damsyik, pergi ke Yerusalem, membunuh orang-orang pengikut Yesus. Dan di Damsyik dia ketemu Tuhan Yesus, wajah kemuliaan yang begitu luar biasa. Sama juga ini. Mereka lihat wajahnya, kemuliaan yang begitu luar biasa, sehingga mereka takut. Mereka takut. Nanti sore, anak-anak muda adakan drama. Saya berharap kalau bisa semua datang. Mereka adakan drama. Mereka pakai kain putih, lampunya tapi sinar kemuliaan mereka bikin, wah luar biasa. Rambutnya mereka bikin seperti Tuhan Yesus yang panjang punya semua. Nah kita belajar, wajah kemuliaan Tuhan itu ada, sehingga menampakkan diri kepada mereka. Kalau kita mau melihat di dalam ayat 9, ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Karena apa? Pada waktu mereka bertemu, kemuliaan Tuhan, nampak malaikat Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Memang Yesus sudah janji, kalau aku nanti bangkit, aku sudah langsung ke Galilea. Aku sudah langsung ke Galilea, betul ya? Aku sudah langsung ke Galilea. Jadi Yesus katakan kepada mereka. Tiba-tiba waktu itu mereka pergi, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Suruh pergi ke Galilea. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, aku nanti mati dan hari ketiga itu aku akan bangkit. Bangkit kemana? Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Pada waktu itu murid-murid pergi, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan.
Saya tidak berbicara kalau kita membacakan tentang dusta mahkamah agama. Mereka mau mengadakan tipu muslihat bahwa Yesus yang meninggal ini, dia tidak bangkit. Dia dicuri oleh murid-muridnya. Tapi disinilah kita melihat Yesus tetap bangkit. Dan pada waktu itu di dalam ayat ke-16, Matius 28 ayat ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kita melihat di sini. Murid-murid itu pergi. Biasanya murid ada 12, tapi sekarang sisa 11. 11 murid itu, mana yang satu? Yudas. Yudas sudah DO, drop out sama dia. Karena apa? Dia jual Tuhan. Maka itu kita jadi orang, jangan jadi Yudas. Nanti kita di drop out sama Tuhan. 11 orang ini, mereka pergi ke Galilea. Di dalam ayat 17, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi mereka pergi ke Galilea, di dalam perjalanan pergi ke Galilea. Sampai di daerah sana, tiba-tiba mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka ada yang percaya, mereka langsung menyembah dia. Tetapi ada juga yang ragu-ragu. Jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, saya percaya tidak semua percaya. Tapi ada juga yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati. Hari ketiga dia bangkit dan kita harus bangkit. Dia percaya. 2000 tahun yang lalu ada juga yang percaya, tetapi ada yang tidak percaya. Waktu ketemu dengan Tuhan Yesus ragu-ragu, apakah benar Tuhan Yesus ini? Kita ingat Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kepada Thomas. Thomas bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau tidak tunjukkan tanganmu yang bolong ini, tidak menunjukkan lambungmu, segala semua, aku tidak akan percaya. Jangan kita jadi Kristen-Kristen Thomas. Kita harus percaya, kita harus yakin. Adakah kita sekarang jemaat Tuhan yang masih ragu-ragu? Saya percaya masih ada yang ragu-ragu. Justru karena dia ragu-ragu, dia tidak yakin tubuh dan darah Yesus dia makan ini. Bahwa Yesus sudah menunggal di dalam hidup kita. Yesus sudah menebus dosa kita. Sehingga dia malas, karena dia ragu. Kita tidak boleh ragu. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita yakin. Kita harus sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak yakin, kita tidak sungguh-sungguh, kasihan kita. Hanya begitu-begitu saja, tidak akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Di dalam ayat 18 kita melihat, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pada waktu itu Yesus mendekati mereka, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ayo kamu pergi, jadikanlah bangsa ini muridku. Ayo kamu pergi, jadikan bangsa ini. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita mau kita mau pergi ke bangsa-bangsa ini untuk pergi menginjil mereka kalau kita tidak punya kuasa. Percuma, tidak ada gunanya. Kita harus punya kuasa. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus minta kepada Tuhan, harus punya kuasa. Saya ingat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 kita melihat di sini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalamnya. Diberikan kuasa. Saya berdoa kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya abal-abal saja. Tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percuma, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kuasa. Kuasa itu sangat-sangat penting dalam menghadapi,
dalam pembicaraan, dalam berkata-kata, segala semua itu butuh itu kuasa. Dalam kita ada di situ butuh itu kuasa. Itu penting sekali. Penting sekali. Minggu lalu saya ada tunjukkan video yang mana saya mendoakan. Itu di dalam satu rumah. Itu ada begitu banyak sembahyang. Untuk kita mau pergi ke sana atau kita mau menurunkan. Kalau kita tidak punya kuasa, habis kita dimakan bulat. Kita dengar tahu tentang anak Skewa. Dia datang berhadapan dengan kuasa kegelapan dengan iblis. Iblis bilang, siapa kau? Paulus aku kenal. Apolos aku kenal. Tuhan Yesus saya tahu. Tapi kau anak Skewa. Mau pakai nama Tuhan untuk mengusir saya. Sabar dulu. Maka itu kita kalau jadi anak-anak Tuhan, kita harus punya kuasa. Harus punya kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa, kosong. Kita melihat tadi Yohanes 1 ayat 12. Dan kita melihat juga di dalam Kisah 1 ayatnya ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Butuh itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah turun, kita sudah percaya Tuhan Yesus dan berikan dirinya dibaptis, Roh Kudusnya sudah turun di dalam kita. Kita hidup di dalam kebenaran, itu kita akan diberikan kuasa. Kita tidak sadar, kita berbicara saja ada kuasa. Minggu lalu saya sempat saksi, tapi saya akan coba sedikit untuk memberikan lagi kesaksian ini. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya pergi olahraga, pulang, Roh Kudus ingatkan saya, engkau singgah di rumah sakit. Saya datang dengan celana pendek, karena saya pikir mampir kepada teman saya yang sedang sakit. Saya sampai ke sana, saya ketemu teman saya doakan dia. Pada waktu saya doakan dia, selesai, tidak ada apa-apa. Sudah ya, saya pulang. Saya hanya ngomong, Tuhan saya pulang. Pada waktu saya pulang, saya keluar pintu, ada satu anak muda, perempuan, noni-noni, tunggu di muka pintu. Dan dia katakan kepada saya, Su, bisa tolong mama ada di dalam, bisa tolong bantu doa. Oh, saya bilang, baik, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, waktu saya masuk ke kamar yang ibu ini sedang sakit, saya melihat kepalanya, hidungnya, semua selangnya sudah masuk. Dan dia kurang lebih sudah 2 minggu sudah tidak turun dari ranjang. Terjadi penyumbatan saraf dan juga mungkin ada tumor. Dan saat itu saya bilang, mari kita berdoa. Dan saya pada waktu itu hanya doa sederhana. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, Engkau mau sembuhkan dia, sembuhono. Tapi kalau seumpama tidak, mari Tuhan jangan sampai dia sengsara Tuhan. Biar dia pulang dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah untung saya doa macam gitu, saya tidak dikepui di situ. Orang ini minta kepada saya untuk mendoakan sembuh. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus, sekarang sembuh. Tapi kalau tidak, jangan sampai dia sengsara. Karena saya berpikir orang macam begini sakit, keluarkan uang tidak sedikit. Kebanyakan banyak orang-orang yang berduit, sakit itu mau dibawakan ke Singapura. Itu berapa banyak uang yang keluar, tidak berseri yang keluar. Sudah Tuhan supaya tidak menyusahkan. Sesudah itu saya pulang. Saya ngomong kepada anaknya, tolong ya, ini nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa, tolong telepon saya. Oh ya baik,
Biasanya saya tidak perlu kasih, saya tidak pernah kasih. Tapi pada waktu itu saya pulang sampai di rumah, saya berdoa. Waktu saya berdoa, di situ tiba-tiba bunyi telepon. Dan telepon itu, anak ini telepon. So dia bilang, puji Tuhan, mama sesudah didoakan susu. Dan saat itu waktu susu pulang, mama turun. Turun masuk kamar mandi, mohon maaf, dia mulai buang kotoran. Dan sekarang mama sudah duduk tertawa-tertawa. Zaman dulu belum ada video call, masih telepon yes no. Mama sudah tertawa-tertawa. Sekarang ini papa sudah ada di sini. Papa kepingin ketemu dengan susu. Kapan bisa? Saya katakan sore. Jam berapa? Jam 5 sore. Oke, baik. Jam 5 saya datang. Saya bawa almarhum saudara Marcel. Saya bawa kalau saya tidak salah saudara Alek. Pergi ke sana. Sampai waktu saya sampai di sana, suaminya langsung sambut kepada saya. Dengan pegang anggur, karena dia orang dunia, dipikir ini saya dibeli dengan anggur, dikasih anggur dengan buah yang begitu banyak. Saya bilang tolong dulu, ini disimpankan. Kepingin juga saya makan anggur. Tapi saya bilang sabar dulu, simpankan dulu. Kenapa? Istrinya ngomong yang sakit ini. Makasih Pak, suami saya sudah sembuh. Dan mulai ceritalah daripada suaminya. Dia berkata seperti ini. Pak, tadi pagi saya berjanji sama Tuhan. Atau saya nasar sama Tuhan. Tuhan engkau kirimkan hamba Tuhan datang mendoakan istri saya. Tapi karena suaminya ini orang bukan mengerti firman punya, dia agama leluhur, dia kepingin si orang hamba Tuhan yang besar. Dia kepingin si orang hamba Tuhan yang besar yang di Surabaya yang datang. Tapi kan tidak. Yang datang ini hamba Tuhan yang celana pendek dari kolam renang. Tapi di situ dia bilang, dan saya sudah berjanji. Saya ini dari dulu diinjili, siapapun saya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Dan saya sudah berjanji. Maka itu orang kalau nasar itu harus pegang baik-baik. Saya sudah berjanji bahwa istri saya kalau ada hamba Tuhan saja yang mendoakan, kalau dia sembuh, saya terima Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Dia bilang sekarang istri saya sudah sembuh. Saya terima Tuhan Yesus. Tolong kapan saya dibaptis? Dan pada waktu itu saya bilang oke, nanti kita atur waktu. Tapi ini Pak, dia bilang saya punya sembayang-sembayang leluhur. Dari dulu saya sembayang ini leluhur terus. Waktu istri saya sakit, saya berdoa juga tidak sembuh-sembuh. Sekarang istri saya sudah ini, dan saya sudah tidak mau sembahyang lagi leluhur ini. Kalau bisa tolong Pak, diturunkan. Tapi di situ Tuhan taruh kepada saya satu roh keberanian. Roh kita lebih besar daripada roh-roh kuasa kegelapan. Pada waktu saya pergi, sampai di sana saya lihat, saya jadi takut. Itu sembayang-sembayang ada kepala kerbau, taring babi, dan lain-lain sembayang di sini, sembayang sana, sembayang. Pada waktu saya masuk, untung saya bawa ini orang-orang yang berpotensi juga paten. Dia bilang tolong Pak. Saya bilang kita kan hamba Tuhan harus punya aturan. Saya bilang diturunkan mau dibawakan kemana? Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia katakan kepada saya, tolong Pak diturunkan, dibakar saja. Ini saya pikir luar biasa, kan ada orang dia berpikir, wah turunkan, dibawakan ke kelenteng mana, dibawakan kemana. Tidak, dia bilang dibakar saja. Pada waktu itu disuruh turunkan, dibakar saja. Saya sudah, ayo kita doa dulu.
Nyanyi doa. Habis doa saya ingat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan tolong harta kita semua yang ada, istri, anak-anak di rumah, semua saya doakan. Mereka yang ada, jemaat-jemaat Tuhan saya doakan semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Kau pagari semua Tuhan. Sudah mulai turun. Habis turun semua, langsung saat itu saya bilang apakan? Bakar. Ini sudah sembahyang macam begini, jangan kita lagi. Itu dia mendapatkan kasih karunia seperti itu, langsung bakar. Pada waktu itu bakar, turunkan semua. Rohnya itu keluar. Istri saya kan tidak tahu. Dia cuma tahu saya pergi berdoa, orang sakit. Dia tidur, biasa istri saya kalau tidur pasti tutup dengan selimut sampai kepala. Sedang tidur tutup dengan selimut dengan kepala, itu datang. Rohnya itu, dia cuma begitu aja, roh itu datang mengganggu. Tapi karena istri saya tahu, dia katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Seperti tadi dikatakan, dosa itu sudah ditebus semua di kayu salib. Pergi dia, tidak ada lagi sudah. Itu kalau tidak punya kuasa, kita turunkan. Itu roh itu masuk kepada kita, kita jadi gila. Maka itu kita harus punya kuasa. Saya tidak tahu Tuhan izinkan kita hari Senin ini pergi ke Ungaran. Untuk apa? Tapi pasti pergi sana berdoa. Berdoa supaya apa? Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan pergi ke Ungaran, pulang makan apa rek? Biasa kan ngomong begitu. Oh ya, pulang ini pumpung sekarang kita akan makan gulai kambing. Wah enak di B29. Atau kita makan kepiting sekarang di Ungaran sana. Wah gede-gede kepiting. Atau kita makan di Semarang yang enak. Atau sebelumnya kita pergi dulu ke Ungaran. Di sana ada duren-duren besar-besar, duren montok. Wah enak-enak. Bukan itu yang kita pikirkan. Kita pergi sana berdoa. Minta apa? Minta kuasa. Minta kuasa. Nah Bapak Ibu, dan pada waktu itu saya doakan mereka, waktu itu suaminya menangkan semua. Istri, anak-anak, mantu, cucu, semua datang penuh ini gereja. Mereka percaya Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, waktu itu dia menangkan semua dan dia tidak tinggal diam. Dia juga pergi menginjil. Dia datanglah kepada Bapak Daniel ini. Dari dia datang kepada Pak Daniel. Karena dia waktu itu pemimpin penjual-penjual toko-toko emas. Dia datang kepada Daniel. Habis dia datang kepada Pak Daniel, dia datang lagi kepada seorang ibu yang mempunyai toko. Namanya Cikmon. Toko mutiara. Yaitu Ibu Foni. Dia datang kepada Ibu Foni, dia injili. Ikutlah Ibu Foni. Dia datang kepada saudari Lisien. Toko apa Lisien itu? Dia datang itu yang ada di belakang Lisien. Datang. Dia datang kepada Cinyo. Cinyo ini abal-abal. Yang lain juga semua sembahyang. Datang. Menangkan jiwa. Sesudah itu datanglah kepada siapa lagi? Kepada Cicu. Keluarga semua dimenangkan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kuasa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Sesudah datang kepada Cicu, datanglah kepada saudara Prof. Samuel Eksan yang ada di sini. Satu keluarga, mantu, cucu semua percaya Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kuasa. Tuhan bilang, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tolong. Pergilah, jadikanlah bangsa ini. Bagaimana kita datang menginjil. Kita melihat di sini. Di dalam ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Baptis mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak segampang itu kita datang menangkan jiwa-jiwa. Dan mereka mau menangkan. Dan mau mereka dibaptis. Tidak segampang itu. Coba kita renungkan. Selama kita ikut Tuhan Yesus, berapa banyak jiwa-jiwa yang kita sudah menangkan. Saya hanya ingat satu. Kenapa hidup saya senantiasa, Tuhan senantiasa menyertai selama 20 sekian tahun. Bahkan dasar hidup pun juga tidak ada. Karena ini satu, ayat 20. Ayat 20, ya. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena saya senantiasa, hidup saya ini saya pakai untuk menginjil. Tuhan sudah mengatakan, kalau engkau bisa menginjil, memberikan kekuatan orang menyaksikan. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya senantiasa memakai ini untuk menginjil. Menginjil. Terus menginjil. Berapa banyak sekarang orang dalam keadaan pandemi ini, dalam kesusahan. Kita kuncinya satu, menginjil. Berikan kekuatan kepada mereka. Jadi saya renungkan, Tuhan, saya ini bisa hidup sampai hari ini. Engkau bisa menyertai saya. Karena apa? Saya senantiasa pakai hidup saya pergi menginjil. Sesudah menginjil hidup saya persembahkan untuk Tuhan. Mengembalakan domba-domba ini. Tapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, hanya penuh saja dengan firman Tuhan di otak ini. Tetapi mulutnya tidak pernah dipakai untuk menginjil, kosong, nol. Untuk apa? Kadang mereka berpikir, Pak, kok bisa begini? Kok bisa begini? Karena apa? Hidup kita ini kita pakai. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mau mengatakan ibadah kita yang sejati, Tuhan bilang ayo, hidupmu ini kau persembahkan yang benar. Untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Kita berbicara sekarang tentang kebangkitan. Tuhan bangkit, kita bangkit. Kita harus bangkit. Tapi mari kita bangkit, kita diberikan kuasa sama Tuhan. Karena Tuhan pada waktu itu dia bangkit, dia katakan, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Engkau mengikuti aku, engkau sungguh-sungguh, aku berikan engkau juga kuasa. Kuasa untuk apa? Menginjil. Menginjil. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Bagaimana kalian? Adakah pakai hidup ini untuk memberitakan kabar baik? Apakah hidup ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Saya tadi malam, mulai dari jam 12 sampai pagi kurang lebih jam 4:30. Saya hanya tidur abal-abal. Saya hanya tidur abal-abal. Karena apa? Mulai dari jam 9 ada seseorang yang usahanya udah jatuh. Usahanya udah jatuh. Dia dalam keadaan susah. Dan dia telepon saya. Sudah beberapa saat ini dia telepon saya. Terus berbicara, saya injili dia. Saya berikan dia kekuatan. Saya injili dia terus. Dan saya melihat anak ini berubah. Dulu anak ini sombongnya luar biasa. Maka itu orang-orang yang ada di sini kalau sombong-sombong, tapi tidak ada di sini, sudah tidak ada yang sombong. Sombongnya luar biasa. Tapi pada waktu itu sombong Tuhan turunkan dia. Sekarang dia susah sekali. Susah. Tapi di situ dia cari saya. Tadi malam berbicara sama saya tentang firman Tuhan. Berbicara
Dan di situ saya mulai masuk di dalam dia, mulai menginjil dia. Ya. Dan dia tahu, dia bilang, dulu saya ini orang sombong. Saya angkuh. Bahkan istri itu ada 01, 02, 03. Bayangkan, istri itu ada 01, ada 001 istrinya yang tua. Karena istri yang tua tidak bisa urus sama dia yang baik, sekarang dia jadi 02, cari 02. Ada 03. Bahkan juga kalau ngomong sama dia, rokoknya itu betul-betul ditarik, pus pas rokok. Saya mulai menginjil dia. Dia diam. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan gampang kita menginjil orang-orang yang berduit. Maka itu Tuhan mengatakan alangkah sukarnya orang berduit ini masuk kerajaan surga. Tapi Tuhan izinkan dia dihajar sama Tuhan. Dia turun. Dan di situ saya mulai masuk. Coba kita lihat Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Ini tentang jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Dikatakan ini jemaat Laodikia yang sombong, yang angkuh, yang orangnya tidak bisa diomongi. Tuhan katakan kepada dia, barang siapa kukasihi, ini jemaat Laodikia, ia ku tegur. Tegur melalui siapa? Melalui firman Tuhan. Tegur melalui siapa? Tegur melalui keadaan dia, kesehatan dia. Tegur melalui apa? Semuanya. Tidak mau ditegur, Tuhan hajar dia. Dihajar, Tuhan hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dihajar sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, relakanlah hatimu bertobat. Arti bertobat itu berbalik dari kegelapan menuju kepada terang. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 tolong dikeluarkan. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita sudah bangkit, sudah harus bangkit menjadi terang. Jadi kita ini Wahyu 3 ayat 19 tolong dikeluarkan. Dihajar, maka itu relakanlah hatimu bertobat. Kalau kita belum bertobat, Tuhan masih mengejar terus kepada kita. Tetapi kalau kita sudah bertobat, di dalam ayatnya yang ke-20 kita melihat di sini. Ayatnya yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau orang ini sudah bertobat, Tuhan katakan, aku di depan. Orang yang sudah bertobat kalau omongkan pasti iya. Mau percaya Tuhan Yesus pasti iya. Mau tinggalkan itu 01, 02? Iya. Mau tinggalkan kelakuan-kelakuan sifat-sifat yang lama? Pasti iya. Dia mau, sudah. Justru kalau dia mau, disitulah Tuhan mulai masuk di dalam hidupnya. Ada berapa banyak orang keras kepala. Diomongi kan tidak mau. Saya senantiasa pergi ke rumah sakit. Waktu pergi ke rumah sakit, saya mulai keliling masuk. Waktu saya berdoa seseorang, ayo kita berdoa, oke. Saya lihat di sebelah, saya datang, mau kita berdoa, padahal sudah payah. Mau kita berdoa, tidak mau. Loh berdoa, tidak mau. Itu karena mata hatinya, maka itu dia mau mati binasa. Tapi kalau kita sudah bertobat, Tuhan bilang, aku sudah ada di depan. Kamu buka, aku masuk. Enak loh. Kalau kita itu ada Tuhan di dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berdoa kebangkitan ini. Agar supaya segala pergumulan-pergumulan kita yang ada sedang ditekan batu yang besar. Tuhan tolong angkat batu ini. Mungkin sekarang kita sedang sakit. Dokter sudah mengatakan sudah tidak ada harapan lagi. Hanya bisa satu, kita berdoa kepada Bapa di surga. Hanya satu. Tuhan tolong.
batu ini engkau angkat, batu sakit ini. Seperti apa yang saya katakan kepada kakak saya, hari ini hari kebangkitan. Dia bilang, Pak, kalau seumpama saya lepas saya punya oksigen ini turun sisa 70, 60, 50. Tapi kalau saya pasang dia naik lagi. Jadi berarti nafasnya dia ini harus ada oksigen. Oksigen ini satu oksigen saya harus bayar 300.000. Saya satu hari pakai 7. Kalau di Surabaya berapa uang? Di sini satu hari 300.000. Saya katakan kepada dia, kamu ingat tidak usah bayar. Karena segala penyakit khusus untuk COVID, kita sakit semua ditanggung sama pemerintah. Dia bukan masalah uang, cuma saya kasih tahu dia. Ya. Berapa? Satu oksigen yang kecil itu 300.000. Kalau di Surabaya berapa? Maka itu kemarin teman saya coba ngomong, dia bilang, Pak, orang sakit COVID itu yang penting damai, tenang. Bagaimana kita bisa damai, bagaimana kita bisa tenang kalau tidak ada Yesus? Ada teman saya, dia masuk ICU, dia katakan. Sudah masuk ICU 12 hari, sudah sembuh. Dia keluar di kamar biasa. Di situ dia dengar, dia marah lagi, marah. Berarti kan tidak ada damai. Masuk lagi, sekarang ICU. Sudah keluar uang 750 juta. Sudah keluar uang, dia bilang sekarang teman saya sudah 750 juta di RKZ. Karena sudah keluar, marah-marah lagi. Maka itu kita yang ada di sini, tolong jangan suka marah. Kalau kita marah, itu dosa. Orang yang suka marah, yang tidak sabar, mati masuk neraka. Jadi coba, supaya kita usaha, jadi orang jangan suka marah-marah. Ya, belajar sabar. Saya berbicara ini, saya juga harus punya penguasaan diri. Maka itu segala sesuatu sudah dekat. Ada penguasaan diri. Supaya kita bisa tenang. Jangan suka marah. Kalau mau marah, ingat itu dosa. Maka itu marilah taruh Yesus. Adapun masalah apapun segala semua. Tadi malam saya berbicara dengan anak muda ini. Dia bilang, saya ini setiap hari terima mujizat. Mujizat apa? Kalau orang sudah tidak tagih sama saya utang, itu mujizat, dia bilang. Setiap hari saya ditagih utang. Utang saya begitu banyak. Pertama saya itu, waduh saya bingung gimana caranya. Tapi saya mengerti firman. Saya berusaha tenang. Saya coba lalui. Karena di dalam Matius 6 ayatnya ke-33, 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan. Saya cari Tuhan Yesus. Dulu dia ateis. Karena dia sekolah tinggi di luar negeri. S2, mungkin sudah S3 kalau saya tidak salah. Dia sudah tidak percaya lagi Tuhan Yesus. Dia percaya dia punya diri. Dia ateis. Tapi sekarang dia bilang, saya percaya. Saya dahulu cari Tuhan. Saya sudah dapat Tuhan, saya jalankan. Tuhan katakan, hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan di dalam ayat 34. Saya lalui ini hidup. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Saya jalani. Ada pertolongan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dia bilang, saya sekarang ada dapat satu pekerjaan. Pekerjaan ini yang saya dapat harganya 24 miliar. 24 miliar di Pulau Semau. Baru-baru Mama Dope ini baru pulang. Puji Tuhan Mama Dope ya pergi kontrol di Pulau Semau sana. 24 miliar dia kerja. Pada waktu itu orang ngomong kepada dia, ini ada proyek di Pulau Semau 24 miliar.
Tapi dia bilang mau masukkan penawaran, saya tidak punya uang. Bagaimana? Tapi ada temannya ngomong sama dia. Dia bilang kalau itu Tuhan yang kasih ya sudah. Dijalani saja dengan tenang, dijalani saja. Tapi dia bilang saya harus ajukan penawaran dan lain-lain. Saya harus butuhkan uang puluhan juta, uang saya makan saja susah. Bagaimana saya bisa? Tapi dia bilang Tuhan tolong. Saya tidak punya uang. Tapi saya jalan, setiap hari jalan, saya bisa dan saya menang. Saya menang dan sekarang saya kerja. Saya kerja, saya tidak punya uang. Setiap hari saya melihat mujizat. Setiap hari saya melihat mujizat. Untuk kerja tidak punya uang, ada yang utangi. Kerja ada yang utangi. Kerja ada yang utangi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit. Kita jangan ragu sama Dia. Ada berapa banyak orang, anak-anak Tuhan ragu. Mereka melihat Tuhan Yesus, ada yang datang langsung sujud menyembah. Tapi juga ada yang ragu. Jangan ragu, percaya saja. Tuhan pasti menolong. Iman, kita iman, tapi juga kita berusaha. Jangan takut. Ada berapa orang karena ragu, maka tidak terjadi mujizat. Ada berapa banyak orang tidak percaya, maka tidak terjadi mujizat. Mereka katakan kepada saya, Pak, kami pergi semua ini tidak pegang uang, Pak. Tidak apa-apa, kamu tidak usah bayar. Saya bilang begitu, kamu tidak usah bayar. Nanti bagaimana cara? Sudah, saya punya iman. Tapi kan ada Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menentukan. Masa kita pergi berdoa di sana? Tidak ada uang untuk beli minyak. Kan mogok di jalan. Masa kita tidak bisa bayar tol? Kan tidak mungkin. Tapi Tuhan sudah siapkan segalanya semua. Jadi nanti yang ikut itu hanya bawa badan saja. Dan bawa hati. Itu untuk kalian. Kalian berdoa, nanti makan juga dibayar. Cari di mana seperti ini? Coba, cari di mana seperti ini? Maka itu besok pagi, jam 5, pengikut sudah datang semua. Kita berdoa di sini. Habis berdoa, kurang lebih 5:30 lebih, sudah siap, kita berangkat. Barang-barang datang, mobil saya sudah siap di sini, isi sudah barang-barang. Dan kita berdoa dulu sama Tuhan. Habis selesai kita berangkat sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat apa yang dikatakan. Karena itu ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita mau Bapak Ibu, pakailah hidup ini, pakailah mulut ini menjadi berkat bagi orang lain. Menangkan. Hidup kita ini jadi contoh, jadi teladan. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita menjadi batu sandungan, orang di samping kita, kok anak Tuhan kok model begini. Pelayanan Tuhan kok model macam begini. Kok hamba Tuhan kok model macam begini. Kan tidak jadi contoh. Marilah kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah menerima kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Ayolah, jadi terang. Gelap di depan, kita masuk menjadi terang. Tapi kalau kita di situ lihat gelap ada di depan, kita juga jadi gelap, mana bisa. Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi saya percaya, kalau kita mau melakukan semua dengan hati yang tulus, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman di dalam segala hal. Apa yang menjadi kesusahan kita? Apa yang menjadi keperluan kita? Tuhan akan tolong. Tapi kalau kehidupan kita tidak benar, bagaimana? Coba, ada satu ayat penutup. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Di dalam Mazmur 15, coba. Mazmur 15 ayatnya yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya ini cuma hanya tambahan saja. Saya juga tidak ada persiapan tetapi Roh Kudus bawakan.
Mazmur 15 ayat pertama sampai dengan kelima saya baca. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Ya, coba kita dengar baik-baik ya. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu siapa? Dia yang berlaku tidak bercela. Kita kepingin supaya ada di kemah Tuhan. Kita kepingin supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Siapa? Tuhan katakan, oh, dia orang yang tidak bercela. Ya, yang tidak berdosa, tidak cacat celah. Dikatakan di sini tidak bercela, menumpang di gunung, yaitu dia, ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat ketiga, yang bisa datang ke rumah Tuhan, siapa itu? Yaitu yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celah kepada tetangganya. 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun. 5, baik-baik, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi berarti kita ini suka memberikan uang riba, bunga, itu berarti juga kalau mati tidak ada tempat di kerajaan surga. Coba kita lihat ayat 5. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Riba itu bunga. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tetapi kalau kita ini hidup dengan memberikan riba. Pak, kenapa bank kok boleh ada riba? Ya, bank itu dari pemerintah. Dan bunganya sudah diatur. Paling 1, dengan asuransi dan lain-lain. Oke, ditambah 2%. Tetapi kalau kita yang hidup ini dengan hanya kasih bunga orang. 3%, 4%, 5%, 6%, cekek leher orang. Wah, itu orang itu tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Dulu pernah saya khotbah di sini tentang ayat ini. Selesai saya khotbah di sini, keluar di luar rame. Rame karena apa? Ada jemaat yang kerjanya bungakan uang. Bunga 10%, bunga 7,5%. Sampai orang itu yang kasih bunga itu sampai miskin. Kita omong begitu, dia bilang, enggak, saya udah kasih bunga kok. Gue pasti ngomong-ngomong sama Bapak Gembala. Enggak, saya bilang, saya udah ngomong. Cuma memang Tuhan tegur, tidak boleh kasih bunga. Ya, tidak boleh. Ya repot ya, orang bisnis, ya pinjam di bank. Jangan kita di sini ada jemaat-jemaat yang kasih bunga. Bunga sampai 7%, 10%. Enggak tahu ada di sini enggak yang kasih bunga ya? Ada. Cuma Ibu Loto, bunga mawar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah selesai. Dan biar pagi hari ini, di depan kami ada tubuh dan darah Yesus. Jumat Agung kita sudah makan. Sekarang kebangkitan kita makan lagi. Yuk, ayo kita siap. Ya, saya minta pelayan-pelayan yang bertugas